nama Ayu Agustin. Nomor induk mahasiswa 2104100137 dari Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Biologi Semester 2 Universitas Kyai Haji Abdullah Basboh, Tabak Beras, Jombang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sistem genitalia. Untuk memenuhi tugas mata kuliah struktur perkembangan hewan, dosen pengampu Ibu Fatihatun Nikmatus Sholihah MPB. Jadi pada sistem genitalia ini ada 3 pembahasan. Yang pertama, organ reproduksi pria dan wanita. Yang kedua, proses menstruasi. Yang ketiga, proses fertilisasi. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu organ reproduksi pria. Yang pertama, pada organ reproduksi pria terdapat testikel atau testis, yaitu bagian yang bentuknya bulat yang tersimpan dalam skrotum, berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Kemudian ada vas deferens, yaitu saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis, berfungsi untuk menghubungkan epididymis dan uretra. Selanjutnya ada prostat, yaitu suatu kelenjar saluran reproduksi yang terletak di antara buli-buli dan uretra dan mengelilingi lumen uretra, berfungsi untuk memproduksi cairan yang ikut bercampur pada air mani. Pada bagian atas prostat terdapat seminal vesicle atau vesicula seminalis, yaitu bagian yang berbentuk seperti kantong kecil berukuran kurang lebih 5 cm yang terletak di belakang kantung kemih, berfungsi untuk menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Selanjutnya ada bladder atau kandung kemih, yaitu bagian dari sistem saluran kencing yang terdapat di dalam tubuh manusia. Selanjutnya ada uretra, yaitu saluran yang terdapat dalam penis, merupakan akhir dari saluran reproduksi, berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Di samping uretra terdapat penis, yaitu bagian luar organ reproduksi laki-laki yang berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan saluran sperma. Untuk yang terakhir yaitu epididymis, saluran yang keluar dari testis yang berbentuk seperti tanda koma dengan ukuran kurang lebih 4 cm, berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pematangan sperma sementara. Pembahasan selanjutnya yaitu organ reproduksi wanita. Organ yang pertama yaitu endometrium adalah lapisan yang membatasi organ rahim dan meluruh saat menstruasi. Kemudian ada ovari atau ovarium, yaitu struktur berbentuk seperti sel telur berjumlah 2 buah terletak di samping kanan dan kiri rahim atau uterus dan berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Kemudian ada uterus atau rahim, yaitu struktur seperti buah pir yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Selanjutnya ada fallopian tubes atau tuba fallopi, yaitu saluran dengan panjang kurang lebih 10 cm yang menghubungkan ovarium dengan rahim atau uterus. Kemudian ada fimbriae, yaitu struktur yang terlihat seperti serabut yang terletak di pangkal tabung yang menangkap telur yang dilepaskan dari ovarium dan menariknya ke dalam tabung. Selanjutnya yaitu serviks, yaitu struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Yang terakhir yaitu vagina, yaitu saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, berfungsi sebagai saluran mengalirnya darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi. Lanjut ke pembahasan kedua yaitu tentang proses menstruasi. Sebelumnya apa sih menstruasi itu? Menstruasi adalah terjadinya pendarahan pada uterus yang mengalir dari rahim dan keluar melalui vagina. Menstruasi merupakan sebuah siklus bulanan yang dialami wanita. Kondisi ini terjadi karena sel telur yang dibuahi harusnya dapat menempel pada dinding rahim yang telah menebal. Namun, karena tidak ada pembuahan yang terjadi, dinding rahim yang telah menebal akhirnya meluruh dan menimbulkan darah menstruasi. Siklus menstruasi terbagi menjadi 4 fase. Fase yang pertama yaitu menstruasi, yang kedua praovulasi, yang ketiga ovulasi,
yang keempat pasca ovulasi. Untuk fase yang pertama yaitu menstruasi, diawali dengan tidak dibuahinya sel ovum, kadar hormon progesteron pun ikut turun sehingga menyebabkan peluruhan dinding rahim dan menyebabkan menstruasi. Dalam fase ini, hormon FSH dan LH dibantu dengan hormon estrogen membantu mematangkan sel telur selanjutnya. Selanjutnya, fase yang kedua yaitu praovulasi. Ketika ovum sudah matang, hormon FSH dan LH mengalami sedikit penurunan, sedangkan estrogen mengalami kenaikan. Seiring dengan kenaikan hormon estrogen, dinding rahim ikut menebal. Kedua hal ini terus naik hingga ke tahap maksimal. Fase yang ketiga yaitu ovulasi. Setelah mencapai titik maksimal, hormon estrogen mulai menurun. Pada fase ini terjadi lonjakan hormon LH dan FSH secara mendadak dan tinggi. Hal ini menyebabkan folikel pecah dan mendorong ovum atau sel telur keluar dari ovarium. Fase yang keempat yaitu pasca ovulasi. Setelah ovum terlepas, folikel yang ditinggalkan membentuk korpus luteum. Korpus luteum akan melepaskan hormon progesteron yang menyebabkan kenaikan suhu basal, yang menandakan tubuh sedang dalam masa subur. Selepas ovulasi, hormon progesteron dibantu hormon estrogen memiliki tugas untuk menahan dinding rahim atau endometrium. Namun, lama-kelamaan korpus luteum hancur dan tidak lagi memproduksi hormon progesteron. Hal ini menyebabkan endometrium mulai luruh dan terjadilah menstruasi selanjutnya. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang proses fertilisasi. Sebelumnya, apa sih fertilisasi itu? Fertilisasi adalah proses pembuahan di mana terjadi peleburan inti sel gamet laki-laki atau sperma dengan inti sel gamet perempuan atau ovum, menghasilkan sel baru yang disebut dengan zigot. Selanjutnya, proses fertilisasi. Pada ovarium terjadi pelepasan sel telur atau ovum yang sudah matang. Pada saat ovum menuju perjalanan ke rahim bertemu dengan sel sperma, maka ovum akan dibuahi oleh sel sperma dan terjadi pembuahan awal atau fertilisasi. Pada hari ke-1 membentuk sel tunggal atau zigot, kemudian pada hari kedua menjadi 2 sel, pada hari ketiga menjadi 4 sel, pada hari keempat menjadi 16 sel, pada hari kelima menjadi blastokista awal, kemudian pada hari ke-6 sampai 7 menjadi blastokista tahap akhir dan mulai menempel pada dinding rahim. Kemudian pada hari ke-8 sampai ke-9 embrio memulai implantasi dan terjadi proses kehamilan pada wanita. Demikian pembahasan video tentang sistem genitalia. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.